Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nairatul Izzah dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darun Najah. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Fikih Jinayah dengan materi berjudul Percobaan Melakukan Jarimah, Pengertian dan Permasalahannya. Yang pertama, pengertian percobaan melakukan jarimah menurut Fikih Jinayah. Yang pertama ada pengertian etimologis. Itu jarimah berasal dari kata jaram yang artinya memotong atau mengambil, atau bermakna perbuatan yang memutus hubungan manusia dengan Allah atau sesama. Selanjutnya, menurut terminologis atau istilah, jarimah yaitu perbuatan yang dilarang syara dengan ancaman sanksi tertentu. Tidak semua dosa disebut jarimah, hanya yang memiliki ketentuan hukuman dan syariat. Selanjutnya, hakikat jarimah dalam fikih jinayah, seperti tindak kriminal yang melanggar ketentuan moral dan hukum syariat, contohnya mencuri, berzina, dan membunuh. Tujuannya di sini menjaga ketertiban dan kehormatan masyarakat. Selanjutnya ada klasifikasi jarimah. Pertama ada hudud, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah, seperti hukuman untuk berzina, mencuri, dan khamar. Selanjutnya ada kisos, diat, yaitu pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh. Selanjutnya ada ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan penguasa atas maksiat tanpa ketentuan yang pasti. Selanjutnya ada pengertian umum. Percobaan jarimah yaitu adalah tindakan seseorang yang berusaha melakukan suatu tindak pidana, namun perbuatannya belum sempurna atau tidak mencapai akibat yang diinginkan. Dengan kata lain, ada niat dan usaha yang nyata, tetapi tindak pidana itu belum terwujud sepenuhnya. Dalam fikih disebut asyuruf atau asyuruf al-jinayah. Contohnya seperti ingin mencuri tetapi tertangkap sebelum berhasil. Menurut pandangan ulama, sebagian berpendapat bahwa ini tetap dihukum karena menunjukkan niat jahat. Sementara sebagian lain berpandangan tidak dihukum atau hukumannya lebih ringan jika belum terjadi. Selanjutnya ada dasar hukum percobaan jarimah dalam Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama fikih. Dalam hukum pidana Islam, percobaan melakukan jarimah memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis dan juga para pendapat ulama. Meskipun istilahnya tidak disebut langsung, niat dan usaha menuju kejahatan juga termasuk bernilai hukum. Al-Quran menegaskan bahwa niat manusia diperhitungkan pada surat Al-Baqarah ayat 284, dan dari kisah Qabil dan Habil menunjukkan tanggung jawab atas niat jahat. Hadis juga menegaskan bahwa amal tergantung pada niat, dan niat jahat yang disertai tindakan nyata menjadi dosa. Ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah menilai percobaan jarimah tidak dijatuhi had, tetapi bisa dikenai ta'zir. Sementara Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menilai tetap perlu sanksi karena menunjukkan niat yang jahat. Selanjutnya, konsep ta'zir mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang disesuaikan dengan niat dan bahaya tindakan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pendapat ini selaras dengan maqasid syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sehingga hukum Islam bersifat preventif dan adil. Selanjutnya ada percobaan perbedaan pandangan antar mazhab terkait penerapan hukuman pada percobaan jarimah. Dalam fikih jinayah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum percobaan jarimah, khususnya terkait bentuk dan kadar hukumnya. Mazhab Hanafiyah menilai hukuman had hanya berlaku jika jarimah sempurna, sedangkan percobaan hanya dikenai ta'zir sebagai pencegahan. Malikiyah berpendapat bahwa tindakan yang mengarah pada jarimah tetap harus disanksi karena melanggar tujuan syariat. Syafi'iyah bersikap moderat, yaitu percobaan tidak dijatuhi had tetapi bisa dihukum ta'zir bila berpotensi membahayakan masyarakat. Hanabilah memandang tindakan yang sudah sampai tahap nyata dapat dihukum sesuai tingkat bahayanya. Meskipun berbeda pendapat, seluruh mazhab sepakat bahwa percobaan jarimah tetap perbuatan tercela yang harus diberi sanksi, sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa hukuman ta'zir bersifat edukatif dan preventif untuk menjaga keadilan serta mencegah kerusakan moral dan sosial. Selanjutnya ada perbedaan konsep percobaan jarimah dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan.
namun berbeda dalam dasar dan pendekatannya. Fikih jinayah menilai percobaan jarimah dari niat dan usaha yang nyata menuju kejahatan dengan sanksi takzir sebagai bentuk pembinaan moral dan pencegahan. Sementara itu, KUHP Indonesia menilai percobaan melalui unsur niat dia ingin tindakan awal kegagalan di luar kehendak pelaku dengan hukuman lebih ringan berdasarkan bukti hukum. Fikih jinayah menekankan tanggung jawab moral dan spiritual, sedangkan hukum positif bersifat formal dan represif. Meski berbeda, keduanya sama-sama bertujuan mencegah kejahatan dan menjaga keamanan. Dengan fikih jinayah unggul karena memadukan aspek hukum, moral, dan spiritual secara seimbang. Selanjutnya ada permasalahan praktis dalam penerapan konsep percobaan jarimah pada sistem hukum modern yang ada di Indonesia dan pada negara muslim lainnya. Konsep percobaan jarimah dalam hukum Islam menghadapi tantangan besar, itu saat dihadapkan dengan sistem hukum modern. Perbedaan paradigma antara hukum Islam yang berbasis wahyu dan moral dengan hukum positif yang rasionalistik menimbulkan kesulitan dalam pembuktian niat, batas tindakan, dan penentuan pidana. Dualisme antara hukum nasional dan syariat di negara-negara muslim juga menyebabkan ketidaksinkronan penerapan sanksi. Selain itu, perbedaan pandangan ulama, keterbatasan pemahaman aparat, serta munculnya kejahatan baru seperti cyber memperumit penerapan fikih jinayah. Karena itu dibutuhkan reformasi hukum yang memadukan nilai syariat dan sistem modern agar penerapan konsep percobaan jarimah tetap relevan, adil, dan sesuai dengan maqasid syariah. Kesimpulannya, percobaan jarimah dalam fikih jinayah menekankan tanggung jawab moral dan hukum atas niat jahat yang disertai tindakan nyata, meski belum menimbulkan akibat. Hukum Islam memberi sanksi takzir sebagai bentuk pencegahan dan keadilan sosial, berdasar dengan Al-Quran dan hadis dan pandangan ulama. Namun penerapannya di negara seperti Indonesia masih terhambat, karena sistem hukum nasional lebih menitik beratkan kepada aspek formal. Karena itu, perlu reformasi hukum yang mengintegrasikan nilai syariat agar tercapai keadilan moral dan kemaslahatan umat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.